FIFA sebut Chelsea juara perdana Piala Dunia antar klub. Melansir dari Daily Mail, FIFA kini benar-benar coba mengubah penyebutan gelar juara Piala Dunia antar klub sejak edisi 2025. Pemenang yang akan diakui baru Chelsea, sisanya tidak disebut sebagai pemilik titel edisi dari sebelumnya. San Siro tidak lolos uji kelayakan dari UEFA. Proyek stadion baru menjadi sedikit lebih mendesak, mengingat kini San Siro masih belum lulus uji untuk bisa menjadi tempat penyelenggara Euro 2032. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, Dewan Kota Milano saat ini sedang mengalami momen yang sangat rumit karena investigasi perencanaan kota besar-besaran yang menimbulkan kekhawatiran tentang seberapa cepat proyek stadion dapat dilanjutkan. Jersey unik TSV Harburg jadi iklan berjalan 23 sponsor. Jersey klub asal Austria yakni TSV Harburg jadi sorotan para penggemar sepak bola. Bukan apa-apa mereka menyematkan 23 logo sponsor di seragam klub mereka. 23 logo sponsor klub yang tersemat membuat para pemain dari TSV tahu layaknya iklan yang berjalan. Jumlah logo sponsor yang tercantum menjadi rekor dunia yang baru, mengalahkan 15 sponsor TSV Harburg di musim yang sebelumnya. Donnarumma akan bikin Bayern Munchen tenang. Bayern Munchen disarankan untuk bisa mendatangkan Gianluigi Donnarumma dari PSG. Munchen tidak mungkin terus mengandalkan Manuel Neuer. Kontrak kiper Italia itu hanya tinggal setahun saja, dan kini dianggap waktu yang tepat bagi Bayern Munchen untuk bisa mencoba menggoda mantan kiper AC Milan tersebut. Koneksi Matheus Cunha dan juga Bruno Fernandes masih belum nyetel. Ruben Amorim sejauh ini puas dengan performa dari Matheus Cunha, namun koneksi Cunha dan juga Bruno Fernandes masih belum terbangun. Saya pikir Matheus Cunha menunjukkan apa yang kami butuhkan. Dia adalah pemain yang tepat ketika menerima bola di antara garis pertahanan dan bisa sangat agresif ke arah lawan, ujar dari sang pelatih. David De Gea tak terobsesi kembali ke timnas Spanyol. Penjaga gawang Fiorentina David De Gea mengaku tidak berambisi kembali ke timnas Spanyol. Akan tetapi De Gea menegaskan ia belum kantung sepatu dari level internasional. De Gea memiliki koleksi 45 caps, namun sudah 5 tahun absen dari skuad milik timnas Spanyol. Borussia Dortmund segera jual Giovanni Reina. Petualangan Giovanni Reina bersama Borussia Dortmund bakal usai dalam waktu yang dekat. Media Jerman melaporkan bahwa Reina akan dijual ke klub Italia yakni Parma. Pakar bursa transfer Fabrizio Romano mengatakan bahwa Reina sangat terbuka dengan opsi melanjutkan karirnya bersama Parma. Kedua klub kini tengah menjalani negosiasi transfer lebih lanjut. De Bruyne akan memakai nomor punggung milik Maradona. Kevin De Bruyne dapat perlakuan istimewa. Napoli kini memberi De Bruyne dengan nomor punggung 10 yang sesungguhnya sudah dipensiunkan sebagai tribut kepada Diego Maradona. Bisa dikatakan aku sedikit kaget di awal karena aku tahu bahwa nomornya sudah dipensiunkan, tetapi di sudut pandang yang lain adalah sebuah kehormatan, ujar dari Kevin De Bruyne. AC Milan disarankan datangkan Dusan Vlahovic. AC Milan disarankan mendatangkan penggawat Juventus Dusan Vlahovic. Pemain 25 tahun itu lagi jadi buruan klub-klub top di Eropa. AC Milan kabarnya bersedia menawarkan kontrak yang signifikan untuk Vlahovic. Di satu sisi Rossoneri memberi tawaran gaji lebih rendah yakni 6 juta euro per tahun ketimbang yang didapatkan saat berada di Juventus yakni kisaran 12 juta euro. Setelah 3 tahun di MLS, Bernardeschi balik ke Serie A. Belumnya secara resmi telah mengonfirmasi kedatangan dari Bernardeschi dengan status sebagai permanen. Winger 31 tahun itu dikontrak selama 2 musim ke depan. Bernardeschi tiba dengan status bebas transfer setelah mencapai keputusan bersama untuk mengakhiri kontraknya dengan FC Toronto. AC Milan oke kibarkan bendera putih untuk Pervis Estupinan. Klub Serie A AC Milan dikabarkan tidak mundur meski tawaran mereka untuk Pervis Estupinan kini ditolak oleh Brighton. Rossoneri disebut sedang berusaha kembali bernegosiasi dengan The Seagulls untuk bisa mendatangkan bek milik Kolombia tersebut. Meski ditolak, AC Milan tidak langsung menyerah. Mereka dikabarkan akan kembali membuka negosiasi dengan Brighton. Rossoneri berharap bisa menyelesaikan deal ini dengan harga di bawah 20 juta euro. Sementara itu Brighton dikabarkan meminta setidaknya 23 juta euro untuk bisa melepas sang pemain.
Bernardo Silva tinggalkan Man City di tahun depan. Bernardo Silva dikabarkan berpeluang meninggalkan Manchester City pada musim panas 2026 saat kontraknya di Etihad Stadium berakhir. Walaupun Pep Guardiola memberinya jabatan kapten demi membuka jalan baginya untuk memperpanjang selama 1 musim lagi. Namun Football Insider melaporkan bahwa kepergiannya secara gratis tetap menjadi skenario yang diinginkan oleh Bernardo Silva. Demi gabung Barca, Marcus Rashford rela potong gaji. Penyerang baru Barcelona Marcus Rashford rela mendapatkan pemotongan gaji sebesar 25% demi bergabung dengan klub asal Catalunya tersebut di bursa transfer kali ini. Ini menjadi bukti komitmen yang signifikan bagi seorang pemain yang bertekad untuk bisa bergabung dengan Barcelona. Laporan itu juga menambahkan Blaugrana memiliki opsi untuk bisa mempermanenkan status dari Rashford dengan biaya hanya sekitar 30 juta euro saja. Di kuda Liverpool, Alexander Isak diyakini bakal setia di Newcastle. Pelatih Newcastle, Eddie Howe, baru-baru ini menyampaikan harapannya sebagai pelatih dari Newcastle United. Ia berdoa agar bintangnya Alexander Isak tidak tergoda untuk pindah ke Liverpool di musim panas kali ini. Dalam wawancaranya dengan The Paper, Howe mengaku tidak bisa memberikan jaminan mutlak tentang masa depan dari Isak, yang menyatakan kesulitannya untuk bisa memprediksi apakah sang striker akan bertahan atau pergi di St. James Park. Jika tinggalkan Ederson, ini kiper yang akan diincar oleh Man City. Kabar mengejutkan datang dari Man City yang dikabarkan sedang mempertimbangkan James Trafford sebagai pengganti dari Ederson. Menurut laporan Fabrizio Romano, The Citizen Series memantau perkembangan kiper muda Inggris tersebut. Ketika menjualnya ke Burnley dulu, City memasukkan klausul buyback. Artinya mereka bisa membeli kembali Trafford dengan harga yang sudah disepakati sebelumnya. Arsenal siap tawar 80 juta euro untuk bisa memboyong Rodrigo. Arsenal dikabarkan tengah menyusun langkah serius dalam bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan dari Vias, klub Liga Inggris tersebut siap mengajukan tawaran senilai 80 juta euro untuk bisa memboyong Rodrigo Goes dari Real Madrid. Meskipun Arsenal siap melakukan manuver besar, Real Madrid disebut tidak dalam tekanan untuk bisa melepas Rodrigo, dan klub Spanyol itu membandrol sang pemain dengan harga kisaran 100 juta euro dan menyadari nilai pasar yang tetap amat tinggi. Namun demikian, pihak dari Real Madrid terbuka untuk bisa mendengarkan tawaran yang masuk. Jesus Sano bisa jadi transfer kejutan dari Tottenham Hotspur. Tottenham Hotspur dikabarkan sedang mempertimbangkan pendatangan gelandang bertahan asal Jepang yakni Jesus Sano dari klub Bundesliga yakni Mainz. Menurut laporan dari jurnalis Penyakom, Tottenham sangat menyukai karakter permainan dari Jesus Sano. Ia dikenal sebagai gelandang bertahan nomor 6 yang agresif dalam duel, namun juga memiliki kemampuan distribusi bola yang progresif. Liverpool sampai kesepakatan transfer dari Hugo Ekitike. Liverpool kembali menunjukkan ambisinya di bursa transfer musim panas. Klub Merseyside itu dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Frankfurt untuk bisa mendatangkan Hugo Ekitike. Menurut laporan dari jurnalis Fabrizio Romano, kesepakatan transfer mencapai 95 juta euro. Nilai tersebut termasuk bonus dalam klausul performanya. Ekitike disebut telah menyetujui syarat pribadi dengan Liverpool dan tinggal menunggu tes medis. Proses finalisasi kontrak dijadwalkan rampung dalam beberapa hari ke depan. AC Milan mulai kerak goda Gonzalo Ramos dari PSG. AC Milan dikabarkan sedang mempertimbangkan langkah untuk bisa mendatangkan penyerang PSG yakni Gonzalo Ramos. Klub Italia tersebut berencana menambah kekuatan di lini depan. Kemampuannya dalam menciptakan ruang, bekerja keras dan menyelesaikan peluang yang membuatnya menjadi opsi menarik bagi Milan. Milan disebut hanya memiliki dana sekitar 30 juta euro untuk bisa belanja striker. Angka ini diperkirakan cukup untuk bisa memancing PSG masuk ke dalam meja negosiasi. Jadon Sancho kini sepakat gabung Juventus. MU akhirnya akan melepas Jadon Sancho secara permanen pada bursa musim panas ini. Setelah berbulan-bulan penuh dengan spekulasi, bintang asal Inggris itu telah menyetujui persyaratan pribadi dengan Juventus. Pemain berusia 24 tahun itu akan menerima kontrak 4 tahun senilai 24 juta euro atau sekitar 6 juta euro per musimnya. Dan kini MU dikabarkan siap melepasnya hanya dengan biaya mencapai 20 juta euro. Dan Juventus akan membayar 17 juta euro secara tetap, ditambah 3 juta euro dalam bentuk bonus.
Resmi Ederson sepakat tinggalkan Manchester City. Man City berpotensi kehilangan penjaga gawang utama mereka Ederson Moraes di bursa kali ini. Menurut laporan dari Turki, kiper asal Brasil tersebut telah menyetujui persyaratan pribadi dengan klub raksasa Liga Turki yakni Galatasaray. Kesepakatan ini membuka peluang besar bagi kepergian Ederson setelah 8 musim membela The Citizen. Klub asal Istanbul dilaporkan siap membuka negosiasi resmi dengan Man City untuk bisa membahas transfer dari sang pemain. Madrid siapkan tawaran fantastis 2,8 triliun rupiah untuk gelandang milik Chelsea. Real Madrid dikabarkan tengah menyiapkan langkah mengejutkan demi mengajukan tawaran senilai 150 juta euro atau sekitar 2,8 triliun rupiah untuk bisa mendatangkan gelandang andalan milik Chelsea yakni Enzo Fernandez. Demi membiayai transfer ini, Madrid disebut siap melepas beberapa pemain bintangnya seperti Eduardo Camavinga, Rodrigo dan juga Fran Garcia. Jika transfer ini terrealisasi, Enzo Fernandez akan menjadi pemain termahal ketiga dalam sepanjang sejarah sepak bola.